Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berputar kajian kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah di hadis yang ke-24. Jadi pada pembahasan yang terdahulu kita baru selesai membacakan hadisnya. Namun kita belum mengambil fawaid atau fiqhul hadis, pemahaman hadis dari hadis ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang panjang, ya, yang para tulab cukup berat dan sangat berjuang untuk menghafalkannya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Jadi bukan dalam kitab sahih beliau, ya, namun beliau meriwayatkan dalam Adabu Al-Mufrad di nomor hadis 490, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Ada catatan di sini. Di sana ada kitab sahih, bahkan dua kitab sahih selain Al-Bukhari dan Muslim. Ada dua kitab sahih selain Bukhari dan Muslim. Sahih siapa mereka? Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah. Namun ya jemaah, a'azzani Allah wa iyyakum, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah tidak seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah meskipun diletakkan oleh dua ulama ahli hadis, namun para ulama ahli hadis perlu mengoreksi kembali hadis-hadisnya. Kalau Sahih Bukhari dan Muslim, justru sepakat para ulama ahli hadis, mereka tidak perlu lagi mengkoreksi hadisnya. Kenapa? Karena hadis-hadis yang diletakkan oleh Bukhari dan Muslim
telah melalui pemeriksaan yang begitu ketat dan telah ditetapkan syarat-syaratnya yang begitu ketat yang diperbolehkan untuk dimasukkan ke dalam dua kitab sahih tersebut. Sementara Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah ini tidak memenuhi syarat atau tidak seperti syarat-syarat yang diletakkan oleh Bukhari dan Muslim. Apalagi terkenal Al-Imam Ibnu Hibban ini di karangan ulama ahli hadis adalah mutasahil. Apa mutasahil? Bermudah-mudah di dalam mensahihkan hadis. Ya kita tidak, ini bukan celaan, tapi ini adalah informasi tentang ahwal Sahih Ibnu Hibban dan Sahih Ibnu Khuzaimah, sehingga kita tidak mudah begitu mengambil hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih tersebut, yaitu Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah. Namun ini menjadi peluang atau pintu yang terbuka lebar bagi para talibul ilmi, utamanya bagi para talibul ilmi yang mutakhassisun fil hadis, yang mereka khusus membahas tentang masalah hadis. Mengapa dua kitab sahih Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah ini tidak mudah diterima oleh para ulama di dalam hadis-hadisnya yang ada di dalamnya, ya, tentang hadis-hadisnya yang ada di dalamnya? Apa syarat-syarat sahih yang diletakkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah? Ini perlu diteliti. Apa sebabnya para ulama tidak menerima dua sahih ini? Sementara mereka sepakat, tidak ada yang menolak, satu pun ulama ahli hadis tidak ada yang menolak Sahih Bukhari dan Muslim. Semua jika dikatakan rawahul Bukhari wa Muslim atau dikatakan haditsun muttafaqun alaih, ada yang menolak? Ada yang mengatakan oh tidak, ini hadis ini dhaif. Ada yang bilang begitu? Tidak. Semuanya sukut. Semuanya kalau dikatakan muttafaqun alaih, yakfi, sukut, diam. Dan menerima dengan sukarela, menerima dengan ridha bahwa na'am hadis ini sahih. Itu perkataan mereka. Tapi ketika rawahu Ibnu Hibban fi sahih, rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahih, para ulama tidak semata-mata seperti menerimanya Sahih Bukhari dan Muslim, tidak. Segera mereka merujuk dan mengatakan atau memeriksa, benarkah hadis ini sahih? Gitu. Sehingga diperiksa kembali. Apa yang diperiksa? Sanad, mata rantai atau rijalul hadis, ya, yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu persatu diperiksa. Benarkah memenuhi syarat sahih dalam hadis? Oleh karena itu perlu diteliti mengapa para ulama ahli hadis menerima hadis Sahih Bukhari dan Muslim namun tidak menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Tidak gampang menerima. Kalau sahih tetap diterima, tapi tidak gampang. Harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Ini peluang pintu besar bagi para tulab, para penuntut ilmu hadis untuk berbicara tentang masalah ini. Ya. Naam. Namun hadis yang kita baca pada pertemuan yang terdahulu itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan hadis ini sahih. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal hadits min al ahadits allati 'alaiha madaruddin. Hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang berputar di dalamnya agama. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi
Ya. Dan Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini dalam kitabnya juga Al-Adhkar, selain An-Nawawiyah, selain Arba'innya ini, beliau meletakkan pula di dalam kitab Al-Adhkar. Dan juga beliau meletakkan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Karena di dalamnya banyak sekali fawaid atau faidah dan masalah yang hendaknya kita memperhatikan dan memetik hasil dari faedah yang ada di dalamnya. Bahkan dalam kitab sahih, yakni Sahih Muslim sendiri, dalam sarahnya Imam Muslim mencantumkan perkataan seorang ulama, yakni Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ini apabila membaca hadis ini, idza haddatsa bihadzal hadis jutha ala rukbatayhi. Apabila ia memberikan hadis atau membacakan hadis ini, jutha ini dia berlutut di atas rukbatayhi, jongkok duduk di atas dua lututnya. Kenapa? Saking beratnya hadis ini. Karena membaca hadis ini seperti menerima wahyu. Jutha ala rukbatayhi. Karena begitu beratnya hadis ini, seperti menerima wahyu. Karena memang hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan sanadnya dari Jibril, dari Jibril alaihi assalatu wassalam. Makanya hadis qudsi, hadis qudsi. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, laisa li ahli Syam hadithun asyrafu min hadzal hadith. Tidak ada satupun bagi ahli Syam. Ahli Syam itu di mana Syam? Syam itu bagian utara semenanjung Arabia. Ya. Bagian utara semenanjung Arabia yang dulu meliputi Syria, kemudian Yordania, ya, Libanon, Palestina, itu semua dulu pada zaman Nabi jadi satu, bukan negeri terpecah-pecah begitu, bukan. Jadi satu dulu, rajanya satu, ya, dari Ghassaniyah, rajanya satu, itu Syam. Betapa luasnya itu Syam dulu, ya. Terdiri dari sekarang terbagi menjadi 5 negara, 5 apa 4 ya tadi ya. Palestina, kemudian Yordania, kemudian Syria, kemudian Libanon, satu lagi saya lupa, kalau tidak salah Aman, ya, negara Aman. 5 menjadi 5 negara. Dulu itu menjadi satu, itu Syam, ya, dan di sana banyak sekali ulama. Pada waktu itu sangat banyak. Setelah pembukaannya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang Abu Dzar yang meriwayatkan hadis ini itu masuk di dalamnya, itu membuka Syam. Yang dahulu pertama kali penguasa di Syam setelah datangnya Islam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pusat pemerintahannya ada di Damaskus. Makanya kota Damaskus itu Masya Allah kota bersejarah, kota legenda dari negeri Islam, itu Damaskus. Dan banyak sekali artefak Muslim, artefak Islam yang ditemukan di sana. Ya, ini Damaskus. Nah, kata Imam Ahmad,
laisa li ahli Syam hadithun, tidak ada bagi penduduk Syam satu hadis pun asyrafu min hadzal hadis, lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada hadis ini. Mengapa? Karena hadis ini sanadnya itu, mata rantai sanadnya itu datang dari ulama ahli hadis yang berdomisili di Syam. Ya, yang berdomisili di Syam. Makanya hadis ini termasuk hadis Syamiyah. Hadis dari Syam. Yang sanadnya langsung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis qudsi itu hadis yang datang riwayatnya langsung mata rantainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang perawi hadis ini dari Abu Dzar. Siapa nama Abu Dzar? Abu Dzar ini kunyah seperti Abu Bakar Siddiq, itu kan kunyah. Abu Bakar, Abu Sa'id, Abu Musa, itu kunyah. Siapa nama Abu Dzar? Ada yang ingat? Ya, katanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tidak kenal sahabat. Ahlus Sunnah itu harus kenal sahabat. Ya, lihat Syiah, mereka sangat mengenal imam-imam mereka. Kita Ahlus Sunnah lebih berhak untuk mengenal sahabat dan Rasulullah. Ini menunjukkan atau mungkin menyebabkan mundurnya umat Islam dan gampangnya ditindas dan diintimidasi karena mereka tidak mengenal para pendahulunya yang utama. Para sahabat itu pendahulu yang utama yang wajib kita kenal. Sehingga kita bisa mencontoh bagaimana kehidupan agama mereka. Ya. Harus kita mengenal mereka. Ya, mungkin bila perlu sudah ada kajian sirah kan? Ada. Ini diperhatikan. Dan kajian sirah tidak hanya mengkaji perjalanan dakwah Rasulullah SAW saja, tidak. Kenal biografi personal mereka. Karena setiap personal dari kalangan sahabat itu memiliki keistimewaan yang patut kita contoh. Ya, dari Abu Bakar Siddiq, bagaimana individu atau bagaimana biografi beliau ini. Dari Umar bin Khattab, dari Utsman bin Affan, dari Ali bin Abi Thalib, ya, dari Abu Musa al-Ash'ari, dari Abdullah bin Mas'ud, termasuk diantaranya dari Abu Dzar al-Ghifari. Kenali sosok-sosok mereka, bagaimana profil mereka, dan setiap mereka memiliki keistimewaan. Makanya Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenali profil-profil mereka. Abu Dzar al-Ghifari namanya adalah Jundub ibni Junadah. Jundub ibni Junadah al-Ghifari. Ini nama beliau. Dan beliau wafat pada tahun 31 Hijriah. Tahun 31 Hijriah. Dan konon beliau termasuk sahabat-sahabat dari golongan Muhajirin.
Abu Dzar Al-Ghifari sahabat dari golongan muhajirin. Minas sabiqin al-awwalun. Minas sabiqin al-awwalin. Termasuk as-sabiquna al-awwalun. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekkah. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam di Mekkah. Ya, dan as-sabiqun al-awwalun ya termasuk asyrafus sahabah. As-sabiqun al-awwalun ini termasuk sahabat-sahabat yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia derajatnya daripada yang lainnya. Namun semuanya Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Konon ya, ini memang perlu diperiksa lagi. Konon Abu Dzar Al-Ghifari sebelum masuk ke dalam Islam, dia bertauhid. Tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah menyembah kepada asnam, berhala atau patung-patung. Bagaimana umumnya manusia pada waktu itu. Yang mereka ibadahnya pada patung-patung, ya, dengan melakukan sesaji, mencari barokah dan sebagainya. Abu Dzar tidak. Dan Abu Dzar ini termasuk as-sabiin. As-sabiin, tahu kan as-sabiin? As-sabiin itu pada zaman jahiliyah itu dulu ada dua keadaan. Yang pertama, orang-orang yang masih mengikuti agama Ibrahim, bertauhid, tidak menyembah berhala apapun. Atau yang kedua, orang-orang yang netral, tapi dia meyakini adanya Allah. Netral artinya tidak memeluk agama apapun. Tidak memeluk agama apapun, netral. Tidak komunis juga, tidak. Namun dia meyakini adanya Allah. Cuman belum tahu agama yang mana yang hak. Itu sabiin. Ya. Nah, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendakwakan dakwah tauhid, segera Abu Dzar mendatangi dan masuk Islam. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, bertauhid kepada Allah. Dan beliau usahanya meskipun bertauhid tapi usahanya qat'ut tariq. Apa qat'ut tariq? Begal. Ya, membegal juga mungkin beliau tidak sembarangan. Orang-orang yang mungkin yang durjana, orang-orang yang zalim itu dibegal. Kalau di kita itu kayak pitung gitu ya. Ngerampok sama orang-orang yang cukong-cukong tuan tanah yang bakhil, pelit, kikir, medit, koret, zalim, dirampok. Begitu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qat'ut tariq. Namun ketika mendengar dakwah tauhid di Makkah, beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segera masuk Islam. Dan termasuk orang yang menjaharkan Islam bersama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kalau beliau termasuk gembongnya begal, berarti Abu Dzar Al-Ghifari itu orangnya kuat. Jawara. Abu Dzar Al-Ghifari sama seperti Umar. Dan termasuk bersama dengan Umar menjaharkan Islam pada waktu itu. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Tapi yang dicontoh Islamnya ya, bukan begalnya, bukan. Bukan Islamnya. Itu begal zaman jahiliyah dan amalan-amalan jahiliyah yang tidak sesuai dengan Islam tidak boleh diambil. Ya, tidak boleh diambil. Ya. Nah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an termasuk orang yang mulazamah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke dalam Islam, Abu Dzar Al-Ghifari ini beliau itu tafarrugh. Udah enggak begal lagi tentunya ya. Tafarrugh, apa tafarrugh? Tafarrugh itu
membebaskan dirinya dari apapun, apalagi dari kehidupan dunia, dan memfokuskan dirinya untuk bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain? Ya nuntut ilmu, belajar din, belajar Islam. Makanya Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk ulamanya sahabat. Termasuk ulamanya sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, yang banyak menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak hukum-hukum Islam atau informasi umar tentang Islam yang datang dari Abu Dzar Al-Ghifari, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga pada waktu Fathu Baitul Maqdis, pembukaan Baitul Maqdis, ya, yang dilakukan bersama Umar bin Khattab, Abu Dzar ikut lagi-lagi bersama dengan Umar, ikut Abu Dzar membuka Baitul Maqdis, ya, dan tinggal di Syam. Dulu Baitul Maqdis itu masuk ke dalam negeri Syam, belum ada nama Palestina, belum ada di sana. Ya, adanya Al-Quds atau Baitul Maqdis. Dan Masjid Al-Aqsa ini masjid dahulu, masjid lama, ya, yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Yang dibangun oleh Nabi Sulaiman. Bayangkan berapa abad sebelum Masehi itu, tapi sampai sekarang masih berdiri. Itu bangunannya kuatnya kayak apa? Coba kalau orang Indonesia yang bangun, udah hilang itu. Iya, ini kayak apa bangunannya? Ya, namun Masjidil Aqsa tidak lebih tua dari Ka'bah. Tidak lebih tua dari Ka'bah. Ya, karena Ka'bah dibangun oleh siapa? Nabi Ibrahim, Abul Bashar, ya, setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Abul Muwahhid, bapaknya ahli tauhid, itu Ibrahim alaihi salatu wassalam, jauh sebelum Nabi Sulaiman. Nah, pada saat pembukaan Baitul Maqdis, Umar bin Khattab pulang ke Madinah, Abu Dzar tinggal di Syam, ya. Dan pada waktu itu Umar bin Khattab meletakkan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, meletakkan bersama juga di sana. Nanti ada di Damaskus ada Abu Darda dan beberapa sahabat, para ulama sahabat sana. Dan ulama sahabat di sana ahli hadis semua, Abu Dzar, Abu Darda. Abu Darda termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sempat terjadi cekcok di Syam dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dianggap Abu Dzar ini merusak Syam, katanya. Masya Allah, ini tuduhan. Tapi cekcok sahabat seperti ini tidak perlu kita peruncing, ya, karena memang datangnya mungkin disebabkan karena ijtihad yang ada pada mereka, karena ijtihad. Ketika terjadi cekcok, Muawiyah bin Abi Sufyan yang pada waktu itu ditunjuk menjadi gubernurnya, ya, menjadi penguasa pada waktu itu, di masa Khalifah Utsman bin Affan, menulis surat dan mengeluhkan Abu Dzar Al-Ghifari, ya, dianggap merusak tatanan keislaman yang ada di Syam. Masya Allah. Lalu Pak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu manggil Abu Dzar, Abu Dzar, kamu pulang sudah ke Madinah. Pulang, ya, balik ke Madinah. Di Madinah kondisinya juga mungkin tidak sesuai lagi, karena mungkin banyak bertentangan dengan sunnah, ya, karena Abu Dzar termasuk sahabat yang pertahankan sunnah dan memerangi bid'ah. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau pindah tempat ke Robazah. Makanya Robazah itu terkenal dengan negerinya Abu Dzar, dan meninggal di sana. Ya, profilnya beliau termasuk zuhad
zuhadus sahabah. Pemimpinnya ahli zuhud dari kalangan sahabat. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Naam. Ini sekilas tentang sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari. Meskipun zuhud, beliau orangnya tegas. Tadi seperti jawara, tegas. Itu Abu Dzar. Ya. Dan beda dengan gambaran-gambaran sebagian mereka bahwasanya Abu Dzar itu lusuh, loyo gitu. Karena memang banyak puasa Abu Dzar itu. Banyak puasa, banyak ibadah kepada Allah. Tidak, Abu Dzar itu orangnya Masya Allah. Bapak kekar atau badannya itu besar. Sama kayak Umar bin Khattab. Tapi zuhud. Ya. Dan para ulama kalau berbicara zuhud, hukum zuhud atau berbicara tentang profil seorang yang zuhud, kembalinya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, kembalinya kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Naam. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana dalam hadis ini ada beberapa gharibul hadis, ya, atau mufradat yang perlu dipahami dengan baik dan benar, seperti diantaranya tentang adzulm. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dirinya atau zatnya sendiri dengan kezaliman. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman untuk diriku sendiri, kata Allah. Ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tidak berbuat zalim. Untuk tidak berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Aku jadikan kezaliman itu di antara kalian, atau aku jadikan perkara tersebut di antara kalian itu diharamkan. Zalim berbuat haram berbuat zalim itu. Ya, haram berbuat zalim. Fala tadhallamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Dari sini dapat diambil faidah bahwa kalau ingin mengatakan sesuatu, lihat dulu diri sendiri. Kalau ingin menyampaikan sesuatu, periksa diri sendiri. Diri sendiri itu gimana? Baru sampaikan sesuatu. Bila ingin melarang sesuatu atau memerintahkan sesuatu, Allah saja ketika ingin mengharamkan kezaliman kepada hambanya, ini pada hambanya loh, yang Allah itu maha berkehendak, dan hambanya pun tidak bisa melawan Allah. Tapi Allah memperhatikan diri sendiri. Aku telah mengharamkan loh pada diriku kezaliman. Kamu jangan berbuat zalim. Gitu. Jadi perhatikan, Allah saja sudah mencontohkan. Lihat dirinya sendiri. Jadi jangan kita menganjurkan sesuatu, kita tapi melakukannya, atau kita belum melakukannya. Jangan. Gitu. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman bagaimana? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah itu. Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah itu. Engkau berkata apa yang kamu tidak perbuat. Ya, bisanya ngomong. Hah? Zarqani. Apa tuh Zarqani? Ya. Zarqani nama ulama loh. Nama ulama. Naam. Jadi bila ingin bicara sesuatu, perhatikan diri sendiri. Allah aja seperti itu. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhallamu. Lihat diri sendiri. Jangan ngomong sebelum kita melakukannya. Bicara nikah dia sendiri belum nikah gitu. Nganjurin atau nasihatin orang yang sudah menikah, sendirinya dia nggak nikah gitu. Ini kan gimana ya? Atau apapun ya, atau apapun. Bicara menganjurkan orang lain untuk berjilbab sementara istrinya tidak berjilbab.
atau yang lainnya. Bicara tentang tauhid, sendirinya tidak bertauhid. Jadi perhatikan diri sendiri sebelum bicara. Kemudian juga sebentar, apa makna zalim? Apa makna zalim? Wad'u syai' ala ghairi makanih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi makna zalim bukan konotasinya itu garang, kasar, kemudian kejam, tidak. Zalim itu maknanya adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini lughatan wa istilahan. Ini lughatan wa istilahan. Secara lughah dan secara istilah itu zalim. Ya seperti ini. Gelas umpama. Gelas ditutupnya dengan tutup panci. Zalim enggak? Zalim. Karena apa? Tutup panci bukan untuk menutup gelas. Zalim. Atau biasanya dilakukan sama ibu-ibu ini. Makan nasi dicobek. Zalim enggak? Zalim karena cobek bukan tempat untuk makan, tempat untuk ngulek sambel. Zalim. Udah begitu makannya di balik pintu. Balik pintu tempat makan bukan? Bukan, zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Atau mungkin makan langsung di penggorengan. Habis goreng nasi tanpa dimasukin lagi ke toilet, langsung dari penggorengan dimakan. Zalim. Karena makan bukan pada tempatnya. Zalim. Jadi meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya adalah zalim. Ya, ini secara lughawi. Secara istilahnya pun juga demikian. Terkadang manusia meletakkan perkara-perkara agama bukan pada tempatnya. Seperti meletakkan ibadah, peribadatan kepada selain Allah. Zalim bukan? Zalim karena yang patut disembah dengan benar hanya Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, dikatakan oleh Allah apa? La zulmun azim, sebesar-besarnya kezaliman. Sungguh kesyirikan itu adalah sebesar-besarnya kezaliman. Ini perkataan siapa? Perkataan Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Zalim, kezaliman. Demikian juga ibadah, bentuk ibadah yang lain yang tidak sesuai pada tempatnya, zalim. Ya, ini adalah zalim. Jangan melakukan kezaliman, karena Allah sendiri mengharamkan dirinya kezaliman. Ya, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu zalim. Jadi zalim tidak hanya semata-mata kejam. Naam, kekejaman bagian daripada kezaliman. Karena zalim lawannya apa? Adil. Lawan dari zalim adalah adil. Nah, oleh karena itu makna adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah adil. Oleh karena itu berdasarkan dengan pemahaman atau pengertian ini pula, adil itu tidak harus sama rata. Sama rata, sama rasa. Lah, tidak. Terkadang sama rata, sama rasa, sama-sama berbagi, justru tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, bahkan terjadi kezaliman. Nah, ini perlu diluruskan lagi persepsi bahwasanya adil itu sama rata, sama rasa. Bukan. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sama rasa, sama rata, bila tidak pada tempatnya, zalim tetap, bukan adil. Contoh, kita punya anak 7. Banyak sekali ya. 3 aja lah ya, 3, umpama 3. Yang satu masih kecil, yang paling bontot masih kecil, umpama mungkin kelas 3 SD atau kelas 2 SD atau 1 SD. Yang paling besar sudah SMA, yang pertengahan SMP umpama. Ketika kita memberi uang jajan, apakah sama? Ya beda.
Kalau sama zalim kita. Kenapa? Coba taruhlah untuk anak yang SMA kita kasih 50.000 untuk operasionalnya setiap hari sekolah dan sebagainya, 50.000. Yang SMP mungkin tidak 50, mungkin lebih rendah. Nah, SD 30. SD apakah kita kasih 50 juga? Kan enggak. Ya buat apa kasih 50 ya anak SD, anak kecil yang umur 6 tahun atau 7 tahun baru kelas 1 SD jajannya 50.000, kalah bapaknya gitu kan. Nah ini kalau kita ngasih juga sebesar 50.000 karena dengan atas dasar sama rata lah dengan anak-anaknya yang besar yang setengah yang kecil juga sama rata 50.000. Zalim. Kenapa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, apalagi pada anak kecil tadi. Beri pada porsinya gitu. Justru kalau kita meletakkan atau memberikan semuanya sama rata, zalim kita dan gak adil. Wajar aja yang besar itu akan marah kalau seandainya diberi wah masuk sama rata, orang dia buat apaan, saya justru kebutuhan saya banyak, kakaknya akan marah gitu. Beri pada porsinya, beri pada tempatnya, itu yang adil, itu dikatakan adil. Jadi bukan sama rata sama rasa, bukan. Gitu, ya. Itu adil. Jadi kalau semuanya rata tapi beda umurnya, ini justru kita telah melakukan kezaliman. Ya yang sangat diuntungkannya anak yang paling bontot, buat apa 50.000 gitu. Nanti ujung-ujungnya ketika ditabung emaknya lagi yang makan gitu kan. Karena disimpan sama emaknya. Ya seperti itu. Ya, jadi demikian. Lawan daripada zalim adalah adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau di sini, kalau begitu, tadi sebutkan kezaliman yang paling besar adalah kesyirikan. Berarti keadilan yang paling besar apa? Tauhid. Keadilan yang paling besar adalah tauhid. Bukan hanya semata-mata mengkritik pemerintah, bukan. Tegakkan tauhid pada diri Anda, maka Anda telah berbuat adil. Ini konsep Ahlus Sunnah. Ya, jadi kalau kita ingin menyerukan keadilan, adil, sementara kita masih berbuat kesyirikan, Anda belum berbuat adil dan Anda tidak menjalankan perintah Allah. Dan Anda tidak mewakili Islam. Karena sebagian mereka yang menyerukan keadilan itu mengaku atas dasar Islam, membela Islam. Tapi sementara jauh konsepnya dari apa yang pernah dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Adil, apalagi sampai turun ke jalan, bikin macet jalanan. Ya, sementara masih berbuat kesyirikan, maka dia belum berbuat adil. Karena keadilan yang paling tinggi lawan daripada zalim tadi adalah at-tauhid, menegakkan tauhid, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya. Bukan malah membiarkan dan memfasilitasi kesyirikan, bukan. Apalagi dengan atas nama kearifan lokal dan lain sebagainya. La. Tauhid itu adil itu menegakkan tauhid, dan ini keadilan yang paling besar, yang paling tinggi. Dakwah tauhid. Naam, hadza faidah yang pertama pada hadis ini. Masih terus atau masih? Baik, masih ada waktu? Hah? Iya. Kemudian di sana ada kalimat balun. Kullukum balun. Kalian itu semua tersesat. Balun maksudnya di sini adalah ghafilun 'anis syara'i' qabla irsalir rusul. Lalai dari syariat sebelum diutusnya para rasul. Syariat yang ada pada bangsa Arab pada waktu itu, selain ahli kitab Yahudi dan Nasara, karena ini hanya golongan yang diperintahkan oleh Allah, hanya Bani Israel.
Apa syariat bangsa Arab pada waktu itu yang mereka harus ikuti? Syariatnya Nabi Ibrahim. Syariatnya Nabi Ibrahim yang pernah disampaikan oleh Nabi Ismail. Karena Ka'bah itu rumahnya siapa? Rumahnya Ibrahim dan rumahnya Ismail. Dua orang yang mulia ini yang membangun Ka'bah pada waktu itu. Itu tempatnya Nabi Ibrahim dan tempatnya Nabi Ismail. Agama bangsa Arab dari Hijaz dan yang sekitarnya itu mengikuti agama Nabi Ibrahim. Ya, mengikuti agama Nabi Ibrahim. Adapun ahlul kitab Yahudi dan Nasara datangnya di mana? Negeri Syam, Palestina dan sekitarnya. Ya, Yahudi dan Nasara datangnya dari sana. Karena Yahudi atau datangnya Nabi Musa waktu itu di mana? Di Mesir ya, di Mesir. Lalu dibawa Bani Israel kembali pulang ke negeri Palestina. Yang pada waktu itu pun mereka sudah sampai di Palestina, nggak mau masuk karena ada raja yang kejam pada waktu itu. Raja yang kejam, nggak mau masuk dan kurang ajarnya disuruh Nabi Musa sendirian. Dan Nabi Musa lawan, ntar kalau udah selesai, udah menang baru kita masuk. Kurang ajar. Itu Yahudi pada waktu itu. Ya, makanya Allah siksa dengan berbagai macam siksa, namun tidak pernah sadar-sadar Bani Israel itu. Kadang. Nah, kita kembali. Dulu agama bangsa Arab yang pertengahan ya, itu mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa Nabi Ibrahim agamanya? At-Tauhid. Ya, tauhid. Dan dalam Al-Qur'an pun diperintahkan untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ya, laqad kana lakum fi Ibrahim walladzina ma'ahu dan seterusnya. Atau laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah dan seterusnya. Disuruh mengikuti Nabi Ibrahim. Dan agama bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti syariat Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi bukan bangsa yang tidak punya agama, yang nggak tahu. Katanya disebut dengan bangsa patroh, tidak mengerti agama. Salah. Agama Ibrahim yang mereka diperintahkan untuk mengikuti. Iya, karena ada yang menyerukan agama fatroh, pada waktu itu tidak ada agama dan dianggap mereka itu masih fitrah, kemudian tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan hukuman. Tidak, mereka jika tidak menjalankan agama Nabi Ibrahim, mereka kena siksa. Makanya tidak diherankan kalau bapak dan ibunya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam itu di dalam neraka, karena bisa jadi dia menyelisihi agamanya Nabi Ibrahim, menyelisihi agama Nabi Ibrahim. Ini untuk bantahan mereka yang membela mati-matian orang-orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, seperti diantaranya juga Abu Talib, yang mereka menyebutnya itu agama bapak moyang atau nenek moyang, yaitu yang dimaksud adalah agamanya Ibrahim. Karena bangsa Arab pada waktu itu termasuk diantara silsilah penduduknya yang terbesar adalah mengerucut kepada atau satu kepada Nabi Ismail. Makanya di antara bangsa Arab ada namanya bangsa Musta'arabah. Bangsa Arab Musta'arabah ini silsilah keturunannya sampai kepada Nabi Ismail. Itu mengikuti agamanya Ibrahim. Dan pada zaman sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sana orang-orang yang salaf, yang hanif, yang masih memegang agama Ibrahim, termasuk Nabi pada waktu itu sebelum diangkat jadi rasul. Termasuk Nabi, orang-orang yang hanif, yang mengikuti agama Ibrahim. Dan di Gua Hira ibadahnya Nabi apa? Mengikuti agamanya Ibrahim, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Karena datang ya berita atau informasi kepada kita bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menyembah berhala, karena masih menjaga tauhidnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Gitu. Jadi bukan berarti Nabi Muhammad juga pada waktu itu juga punya agama, tidak. Beliau mengikuti agama Ibrahim, agama tauhid, sama seperti Abu Dzar. Agama tauhid. Ya, namun
memang di sana pada waktu itu sebelum datangnya Islam banyak sekali sekte, banyak sekali golongan, aliran dalam kepercayaan dan agama. Banyak, sama seperti zaman kita sekarang ini, banyak sekali. Bahkan komunis juga ada, orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan ada. Ada. Dan kondisinya sama seperti kita yang tidak ada nabi pada waktu itu. Kecuali orang-orang soleh yang hanif. Seperti Waraqah bin Naufal, sepupunya Khadijah binti Khuwailid, istrinya Nabi SAW. Itu salafnya Nasara. Artinya salafnya Nasara, Waraqah bin Naufal ini masih memegang agamanya Nabi Isa yang murni dan Injilnya belum diberubah. Karena Waraqah bin Naufal itu katibul Injil, penulis Injil, dan masih mengikuti Injilnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Salafnya Nasara. Itu Waraqah bin Naufal. Makanya ketika mendapatkan informasi Rasulullah didatangi Jibril, Waraqah mengatakan hadza namus alladzi qad jaa ila Musa. Ini namus itu maksudnya Jibril yang pernah datang kepada Nabi Musa. Itu salafnya Nasara. Artinya orang yang masih berpegang teguh dengan agama Nasara yang suci, yang murni, yang pernah dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Masih bertauhid kepada Allah, namun syariatnya mengikuti syariat Nabi Isa. Itu Waraqah bin Naufal. Tidak orang-orang Nasara yang telah rusak agamanya, yang telah tercemari dengan Injil-Injil yang palsu yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Jadi ada salafnya pada waktu itu. Jadi bukan agama fatrah ini antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada agama, bukan. Di sana ada orang-orang yang tidak menjalankan syariat Nabi Ibrahim. Makanya orang-orang yang tidak menjalankan syariat Nabi Ibrahim sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka finnar. Mereka ada di dalam neraka. Diperhatikan, kita buka lagi sejarah. Buka cakrawala sejarah. Ya, kalau ingin membuktikan, datanglah ke sana. Teliti lagi bagaimana agama sebelum atau kondisi diniyah, kondisi agama sebelum datangnya Nabi Muhammad. Mereka punya agama. Dan ada dai-dai yang menyerukan tauhid pada waktu itu sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang pertama kali meletakkan kesyirikan di Jazirah Arab itu? Amr bin Luhai. Dia yang membawa patung dari Syam. Makanya dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Luhai ini, Nabi melihat di dalam neraka itu, Amr bin Luhai itu dia disiksa oleh Allah dengan ususnya terburai, menyeret ususnya. Itu Amr bin Luhai. Dulu Amr bin Luhai sebelum dia pergi ke Syam bertauhid, mengajarkan manusia dengan ajaran Nabi Ibrahim, bertauhid kepada Allah. Tapi Amr bin Luhai ini terkena syubhat, dan orangnya karena saking rahimnya dia selalu menganggap baik dengan mengatakan, ini kan baik, apa salahnya, udahlah nggak usah berantem gitu. Keyakinan seperti ini yang membuat rusak terkadang. Datang pergi ke Syam dan melihat penduduk Syam memiliki agama dengan menganggap baik. Dia ketika beribadah ada simbol-simbol, termasuk diantaranya patung. Dianggap baiklah oleh Amr bin Luhai. Oh benar juga ya, kalau kita beribadah ada simbol di hadapan kita akan lebih khusyuk, katanya gitu. Ya, dibawalah satu patung, saya tidak ingat patung apa yang dibawalah satu patung dari Syam ke Jazirah. Dan dakwah Amr bin Luhai ini, dakwah dengan mendakwahkan patungnya itu ke Jazirah. Dulu Jazirah hanif, mengikuti agama Ibrahim. Didakwahkan, dapat pengikut. Kemudian qadarullah, iblis memimpikan Amr bin Luhai dengan di mana letaknya patung-patung yang pernah disembah oleh kaum Nabi Nuh.
Ada berapa patungnya itu? 5. Wudda wa Su'a wa Yaghutsa wa Nasra, ya. Dimimpikan oleh iblis la'natullah alaih, lalu bangun dan dapat ilham dari iblis, segera dia mencari patung-patung itu. Patung-patung itu dan dibongkar lalu ditegakkan kembali, disembah lagi. Itu Amr bin Luhai yang pertama kali meletakkan kesyirikan sebelum datangnya Nabi Muhammad. Gitu. Ya. Jadilah Jazirah Arab negeri syirik. Ya Allah butuh mengutus nabi lagi yang terakhir dan udah nggak ada lagi nabi. Dan pada waktu itu orang-orang yang didakwakan oleh Amr bin Luhai ini, ada orang-orang yang tidak mau ikut dan mengatakan oh ini sesat. Itu dimusuhi. Orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang masih mengikuti agama Ibrahim yang asli itu dimusuhi dan diasingkan. Kemudian tidak berani berdakwah karena begitu ditindas. Seperti Waraqah bin Naufal, ada pengikut tidak, tapi Waraqah bin Naufal menyembunyikan agamanya. Hanya orang-orang tertentu yang tahu, termasuk sepupunya Khadijah. Gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang bertauhid yang tidak mau mengikuti seruan Amr bin Luhai. Itu dimusuhi. Sama seperti pada zaman sekarang ini, orang-orang menyerukan kepada tauhid, kembali kepada agama Nabi Muhammad yang asli, salafu hadhil ummah, dimusuhi. Dan justru mereka menyerukan kepada kesyirikan. Ya, dan dianggap orang-orang yang tidak mau ziarah kubur dianggap wah ini mengharamkan ziarah kubur, padahal tidak. Atau menyembah pada kuburan, dianggap diberikan julukan-julukan yang tidak pantas bagi mereka. Makanya orang-orang sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa kategori manusia di sana. Tidak semuanya mereka tidak memiliki agama. Ya kalau tidak memiliki agama berarti ateis dong ya. Tidak. Ada yang dikatakan dengan sobiin. Sobiin ini terbagi menjadi dua, sobiin yang sesat, sobiin juga yang bertauhid. Ya, sobiin yang sesat ini yang mereka diantaranya memeluk agama ahli kitab, namun mereka sudah berubah agamanya. Ada juga sobiin yang mengikuti agama ahli kitab yang lurus. Salafnya ahlul kitab, salafnya Yahudi dan salafnya Nasara. Ya, salafinya Yahudi, salafi Nasara ada. Yang mereka masih memurnikan agama Nabi Isa dan memurnikan agama Nabi Musa. Itu pada zaman fatrah sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan penjelasan tadi kita tidak asing dan tidak perlu kita kecewa atau marah bila pendahulu-pendahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Dan itu informasi dari Nabi kita langsung. Kita nggak menetapkan fulan di neraka dengan ijtihad kita sendiri, tidak. Nabi yang menyatakan demikian, Nabi. Apakah Anda ingin mengatakan menyelisihi Nabi? Mana yang lebih tahu antara Anda dengan Nabi? Gitu ya. Nah, kemudian ketika diinformasikan bahwa pendahulu-pendahulu Nabi tadi dikatakan dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengutak-atik bahasa. Bahwasanya bahasa bapak itu dulu bisa digunakan ini dan itu, diotak-atik bahasa. Padahal dahulu tidak pernah para ulama mengutak-atik bahasa. Mereka justru mengambil pada teks yang ada dan dipahami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu beres. Mereka ingin mengutak-atik bahasa untuk melegalkan perkataan mereka dan pendapat mereka yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini perhatikan, ini harus diketahui sejarah yang seperti ini, sehingga kita tidak buta sekali tentang masalah din, tentang masalah ilmu. Ya, sampai di sini masih banyak sebenarnya kalau kita ingin bicara, namun waktu yang tidak memungkinkan. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang
Waalaikumsalam. Nabi dan Rasul kan banyak terkenal, kenapa Nabi Ibrahim dan Ismail yang dikenal sebanyak dan selama ini? Iya, Nabi dan Rasul itu bahkan jumlahnya sampai 300-an. 300, bukan hanya 25. Ya, sempit ilmu kita kalau menyatakan Nabi cuma 25, sempit. Ilmunya kurang. Perlu belajar kalau Nabi cuma 25. Nabi banyak. Ya. Kan ada ayatnya itu. Sebentar saya lihat ya. Untuk menunjukkan bahwa ada nabi yang diceritakan, ada nabi yang tidak diceritakan. Sebentar. Mana ayatnya itu? Ayat berapa? Ada yang tahu? Ini dalam surat An-Nisa. An-Nisa dan juga Ghafir. Surat An-Nisa ayat 164. Allah berfirman, "Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabli wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallama Allahu Musa taklima." Dan rasul-rasul yang kami telah ceritakan kepadamu wahai Muhammad dan dari sebelummu, dan juga rasul-rasul yang tidak kami ceritakan padamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Musa dengan satu perkataan. Menunjukkan bahwa di sana ada rasul-rasul yang tidak diceritakan oleh Allah. Banyak rasul itu. Nabi dan rasul banyak, bukan hanya sebatas 25, bukan. 25 itu yang diceritakan. Yang enggak diceritakan lebih banyak lagi, gitu. Ya. Dan yang diceritakan ini lebih mulia lagi. Artinya yang diceritakan ini yang rasul-rasul yang mulia, yang perjuangannya masya Allah dalam dakwah. Dari 25 lagi disaring menjadi berapa? 5. Apa yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ini juga nabi-nabi yang luar biasa perjuangannya dalam dakwah, begitu sabarnya. Dan 5 nabi ini yang dikatakan ulul azmi tidak pernah sakit hati dengan umatnya, tidak pernah. Karena ada nabi yang sakit hati dengan umatnya, ada. Seperti di atasnya apa? Yunus sakit hati dengan. Nabi ini tidak pernah sakit hati, tapi selalu menginginkan kebaikan pada umatnya meskipun Allah menurunkan azab kepada mereka. Ya, Nabi Nuh itu meskipun umatnya ditenggelamkan dengan air bah, tapi Nabi Nuh tidak pernah membenci umatnya, tidak pernah. Ya, tidak pernah. Ama anaknya yang sudah berkali-kali menyakiti bapaknya, anaknya Nabi Nuh, Kan'an namanya. Ya, Kan'an itu sudah berkali-kali menyakiti Nabi Nuh. Kalau bahasa kita kan itu durhaka, itu anak itu udah durhaka gitu. Tapi Nabi Nuh tidak pernah sakit hati dengan anaknya. Dan selalu berdoa, bahkan hampir tenggelam, selalu berdoa untuk menyelamatkan anaknya. Ini orang-orang yang luar biasa. Makanya katakan Nabi Nuh termasuk ulul azmi. Gitu. Jadi nabi-nabi yang tidak diceritakan oleh Allah banyak, bahkan lebih sampai 300. Bahkan ada yang ulama membedakan antara jumlah nabi dengan jumlah rasul. Ya, dalam surat Ghafir ayat 78, walaqad arsalna rusula min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana lirusulin ay ya'ti bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khusira hunalikal mubtilun wa khasira ulaika aw khasira hunalika al mubtilun. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul dari sebelummu, di antara mereka kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, dan di antara mereka kami tidak menceritakannya. Jadi ada rasul-rasul yang tidak diceritakan. Ya, bahkan ada yang memberikan hipotesis bahwa bisa jadi
Tapi ini belum diteliti ya benar atau tidaknya, dan kita tidak boleh percaya. Diteliti bahwa Siddhartha Gautama itu nabi. Ada yang bilang begitu. Nabi yang tidak dikisahkan oleh Allah katanya begitu. Siddhartha Gautama itu siapa ya? Buddha ya, yang sudah mencapai nirwana ya. Bahkan sekarang dijadikan Tuhan. Katanya nabi gitu. Ini hipotesis ini perlu dibuktikan. Ya. Perlu dibuktikan. Sehingga mungkin yang rusak itu bukan pencetusnya, bukan nabinya, justru umatnya yang menjadikan nabinya sebagai Tuhan. Mereka bukan Buddha menyembah Siddhartha ya. Menyembah Buddha ya tidak. Sama seperti Nasara menyembah nabinya. Nggak bisa. Padahal nabinya menyuruhkan kepada tauhid. Menyuruhkan kepada tauhid. Ini hipotesis ini perlu dibuktikan. Demikian juga katanya yang lainnya banyak lah ya. Agama-agama yang ada justru itu rusak orang-orang yang dirusak oleh orang-orang belakangan. Adapun pencetusnya pertama kali itu mendakwakan dakwah tauhid. Gitu. Katanya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi sepakat para ulama Islam bahwa dua agama ini bukan dua agama samawi. Agama samawi hanya 3, Islam, Yahudi dan Nasara. Ini agama samawi. Artinya agama samawi artinya agama yang pernah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Begitu. Nah? Oh ya. Di luar bahasan. Ya. Maka kita bacakan kepada anak yang baru lahir dan laki-laki perempuan, apakah diadzan berkomakan atau ada perlakuan lain seperti disuapkan kurma? Iya, itu aja. Baik. Ritual yang di dalam Islam itu hanya ada akikah. Ya, hanya ada akikah, ritual kelahiran bayi yang ada di dalam Islam hanya ada akikah. Dan apakah diazankan dan diiqamahkan setelah lahir bayi? Ini memang ada ulama yang berpendapat demikian. Makanya sebagian mereka mengatakan ini ikhtilaf. Akan tapi ikhtilaf yang sebenarnya sudah ada yang rajih, bukan membiarkan ikhtilaf dan membiarkan manusia tersalah di dalamnya, tidak. Ya. Yang rajih adalah tidak ada mengadzankan dan mengiqamahkan, karena hadis yang mengadzankan dan mengiqamahkan ini derajatnya dhaif. Lihat dalam kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud. Kitab itu ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim membawakan hadisnya, dan hadisnya didhaifkan oleh para ulama. Soal bukankah Ibnu Qayyim membolehkan mengadzankan dan mengiqamahkan? Iya, beliau berlandaskan dengan hadis dhaif tersebut. Makanya di antara pendapat Ibnu Qayyim itu mengadzankan dan mengiqamahkan, tapi pendapat ini lemah. Hadisnya dhaif. Apakah kita akan mengamalkan hadis yang dhaif? Itu yang pertama. Jadi yang rajih, yang kuat, dan tidak ada yang keduanya atau tidak ada yang lainnya, yaitu tidak mengadzankan. Namun di sana ada ritual lain yang sahih derajatnya, yang dilakukan oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Apa itu? Mentahnik. Dan hadisnya sahih. Rasulullah melakukan ini kepada anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Anaknya Ummu Sulaim dan Abu Talhah. Jadi ketika baru datang dari Ghazwah, kalau tidak salah Ghazwatul Tabuk, Ummu Sulaim ini seorang sahabiat yang rajin atau semangat, selalu ikut berperang dengan Nabi.
Kalau ada ghazwah selalu ikut. Karena saking begitu cintanya dengan Nabi. Ya, selalu ikut. Tapi bukan berarti dia berada di barisan paling depan, tidak. Perempuan kok. Beliau selalu berada di belakang dan merawat orang-orang yang terluka. Itu Ummu Sulaim. Dari sini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa ketika perang itu nggak semuanya laki-laki, ada juga perawat mestinya gitu untuk merawat orang-orang yang terluka. Nah, Ummu Sulaim selalu ikut. Hatta dalam keadaan hamil dia nggak boleh tinggal, sama seperti suaminya Abu Talha. Ya, ikut. Ketika pulang, dia hamil ikut perang, hamil ikut perang, kayak nyusahin banget gitu kan. Tapi inilah sahabat, begitu sabarnya mereka. Ya nggak bisa kita bayangkan gitu. Makanya kita harus mencontoh mereka bagaimana kesabaran mereka mengikuti Nabi gitu. Ya. Pulang begitu sampai di pintu atau di gerbang Madinah, di antara dua gunung itu, gerbang Madinah, ya. Itu Ummu Sulaim mau melahirkan. Artinya udah mules. Kalau bahasa kita kontraksi. Ya udah kontraksi itu. Wah, Abu Talha yang nemenin itu bukannya sabar tapi kesel. Kamu nih sih gimana kontraksi di sini tuh kita ketinggalan sama Nabi tuh katanya. Karena Abu Talha juga begitu cintanya sama Nabi dan pengen masuk bersama dengan Nabi ke dalam kota Madinah gitu kan. Setelah pulang dari Tabuk. Ya. Kamu tuh gimana? Apa kata Ummu Sulaim? Ummu Sulaim enggak mengeluh. Apa kata? Kalau kamu ikut Nabi ya silahkan. Saya ikhlas duluan bersama dengan Nabi, biarkan saya di sini. Subhanallah. Orang mah kalau orang melahirkan suaminya kan nggak boleh pergi ya. Kamu gimana sih suami bukan nemenin istri gitu, paling istrinya marah-marah itu. Tapi enggak, Ummu Sulaim memerintahkan kepada Abu Talha segera susul Nabi. Sementara dia lagi dalam keadaan kontraksi yang amat sangat. Kalau kita nggak tahu sih bukannya beberapa, kita nggak tahu bukan berapa gitu. Pokoknya sangat-sangat. Kemudian sejenak tinggal di sebelum masuk kota Madinah pada waktu itu. Saya tidak tahu di daerah mana itu. Menyelesaikan kelahirannya Ummu Sulaim. Ditemani sama anaknya saja yaitu Anas bin Malik. Ya, Abu Talhanya mau udah pergi gitu. Anak bikinnya aja gitu dia mah. Lahirannya tapi nggak ini sahabat kita nggak boleh suupan dan ya lahirlah anak dari Ummu Sulaim ini, lahir selamat, digendong oleh Anas bin Malik, gembira. Anas bin Malik punya adik gitu ya. Kemudian Ummu Sulaim karena saking cintanya kepada Nabi sallallahu, cintanya bukan cinta tapi cinta dini ya, cinta ilallah cinta karena Allah ya, cinta fillah. Itu segera mengatakan ingin mendapatkan barokah dari Rasulullah. Ya. Mengatakan kepada Anas, bawa kepada Nabi. Sebelum disusukan ya, bawa kepada Rasulullah. Akhirnya diberikan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik kalau tidak salah pada waktu itu usianya masih umur sekitar 9 atau 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Masih muda, masih anak-anak Anas bin Malik itu. Digendong. Gimana sih anak 10 tahun gendong anak gitu ya. Gendong bayi adiknya gitu ya. Digendong. Kemudian dibekali korma ajwa. Dibekali korma ajwa. Sambil bawa, digendong, bawa ke mana Nabi. Ketemu dengan Nabi, karena Anas bin Malik memang sahibun na'alain, orang yang selalu mengurusi dua sendalnya Nabi. Ketemu dengan Nabi, kemudian dihadapkan pada Nabi, ini bayi dari Ummu Sulaim. Tapi dalam riwayat yang lain Nabi bertanya, apakah ini anaknya Ummu Sulaim? Begitu. Naam, iya, diberi pada Nabi, digendong sama Nabi. Kemudian apakah Nabi langsung mengadhankan? Tidak. Diadzankan Allahu Akbar, kemudian iqamah, enggak. Apa kata Nabi? Nabi bertanya kepada Anas, apakah engkau bawa kurma? Dikasih kurma, kurmanya itu kurma ajwa. Diambil sama Nabi, dikunyah sampai halus. Lalu bekas dari ludah beliau dimasukkan ke tekak bayi. Tekak itu langit-langit mulut. Kemudian didoakan. Doanya bagaimana? Wa'idzuka bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah.
Kemudian ya setelah itu bayi ini pipis pipis itu. Kemudian makanya keluar juga hukum bagaimana kencing bayi. Itu dipercikkan saja. Lalu dikasih lagi pada Anas, dikembalikan pada ibunya. Ini kemudian Rasulullah juga memberikan nama. Saya kasih nama anak ini Abdullah. Dari sini menunjukkan banyak sekali faidah di sini. Pertama, boleh memberi nama sebelum akikah. Yang kedua, syariat yang ritual yang disyariatkan dalam Islam bukan azan dan iqamah, tapi apa? Tahnik. Iya, doa. Boleh dilakukan oleh orang soleh atau dilakukan oleh bapaknya. Ya kalau bapaknya ngerokok jangan. Jangan mentahnik bayi bapaknya ngerokok, jijik gitu. Ya, ludah bekas tembakau ngasih ke bayi bikin sakit aja. Kasih orang soleh yang tidak merokok. Orang soleh juga bukan yang rokok. Ya, kiai-kiai, pak haji yang kelepus disuruh tahnik, muntah ntar bayinya itu. Orang yang soleh yang lisannya bersih. Ya, orang yang soleh yang lisannya bersih dan tidak menjijikkan gitu ya. Nah, itu syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu diakikahkan di hari ke-7. Termasuk diantaranya kalau ingin menamakan juga boleh di hari ke-7 pada waktu akikah. Akan tapi boleh juga memberi nama pada waktu saat baru lahir. Ini juga menunjukkan bahwa ketika sebelum disusui oleh ibunya, ketika lahir kemudian sebelum disusui oleh ibunya, boleh ditahnik dengan korma tadi. Ya kormanya jangan gede-gede. Juga kormanya dialusin banget yang bisa dikenyot. Bukan korma yang gelondongan begitu dikasih, enggak. Ya, seperti itu. Sedikit aja kasih kemudian ditempelkan di tekaknya ya. Kalau bayi kan kalau ditempel tekaknya bagaimana kan mulutnya itu kan dia kan kalau bahasa kita kan ngenyot ya tidak? Dikenyot. Nah, itu banyak sekali faidah termasuk diantaranya akan memberikan kekuatan di dalam otaknya atau pemikirannya. Dan Abdullah bin Talha di kemudian hari menjadi ulama. Dan ini gantian dari Allah setelah Ummu Sulaim sabar dalam menghadapi Abu Talha yang anaknya meninggal dunia, diganti oleh Allah yang lebih baik. Itu. Ya, jadi yang sahih adalah mentahnik dan mendoakan. Boleh mendoakan dengan keberkahan boleh. Allah mubarik lahu dan seterusnya boleh. Itu nanti ketika di akikah. Kalau akikah itu ritualnya selain kita menyembelih kambing, yang laki-laki itu 2 kambing, yang perempuan 1, itu dipotong rambutnya dipotong, botak ya, plontos, nggak usah disisain. Ustadz nggak berani. Diusahakan. Karena kalau syariat itu ditetapkan, berarti di sana ada kebaikan. Ya, diplontos itu botak licin diplontos, kemudian rambutnya itu dikumpulin, kemudian ditimbang. Boleh dengan timbangan perak atau dengan timbangan emas. Berapa gram? Nah, senilai gram itu disedekahkan. Umpama rambutnya senilai 1 gram, umpama 1 gram emas berapa sekarang? 1 juta. Infakkan 1 juta. Orang-orang yang bakhil mah nggak mau dia. 1 juta banyak amat, pasti begitu. Padahal itu syariat. Umpama kalau 1 gram ya, nggak mungkin. Ya, saya pernah menimbang bayi saya nggak sampai 1 gram. Tenang aja, nggak usah takut gitu. Kecuali kalau rambutnya begitu lahir itu tebal, udah tebal keriting, itu ya udah siapin aja gitu kalau ingin pakai. Kan ada yang tebal itu kan, tebal gitu, aduh udah. yang apa namanya, yang enak itu yang begitu lahir rambutnya sedikit botak gitu. Wah, rambutnya sedikit ini, timbangannya pasti sedikit. Karena yang disedekahkan adalah senilai timbangan rambutnya dari timbangan emas atau timbangan perak. Senilai berapa?
baru disedekahkan. Kemudian sembelihkan kambing. Ya, saya anjurkan jangan terlalu diniak-bobokan dengan para pengusaha akikah. Sebaiknya kita menyembelih sendiri. Khawatir dengan ini syariat Islam hilang. Gitu. Ya, kalaupun seandainya ada pengusaha akikah, tentunya dia bisa mengajarkan customernya ini bagaimana yang disyariatkan. Ajarkan dia menyembelih. Kemudian yang kedua, ketika bagi pengusaha akikah ini, ketika ingin membagikan dagingnya, jangan diganti dengan daging yang lain. Karena sebagian mereka ada yang punya stok. Sebelum stok dulu, stok di kulkas atau di freezer gitu daging, ya entah seberapa kilo gitu. Nanti kalau udah ketika orang ini nyembelih dia perhatikan gitu. Kemudian begitu ingin disajikan, kambing yang baru disembelih ini disimpan, daging yang ada di freezer dikelola kemudian dibagikan. Ini kan kadzab yang seperti ini, dusta. Ya, ini perhatikan, nggak boleh seperti itu. Ini syariat, jangan dibakal main dan jangan dibakal bisnis. Ya, ini syariat. Ya, karena sebagian pengusaha akikah seperti itu, saya temukan seperti itu. Kok diganti dagingnya dengan daging yang ada di freezer? Kan ini sama aja, ini kan kambing juga. Ya bukan begitu, yang dibagikan adalah yang disembelih tadi. Ya, yang disembelih, bukan yang udah disimpan di freezer. Ditukar, benar ditukar. Ini tidak benar, yang seperti ini tidak benar. Ya, naam. Jadi sebaiknya dilaksanakan sendiri akikah itu, dipotong kemudian dagingnya dimasak sendiri. Ya, dengan masakan sendiri ini lebih utama ketimbang kita mengandalkan para pengusaha akikah itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Kajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa insyaallah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.